dan efisiensinya bisa tembus di 40 km per liter. Wow, padahal masih mild hybrid loh. Nah, kalau para CVTs nih, boleh memilih, dan kalau misalnya CVT suaranya bisa didengerin sama Suzuki Indonesia, kira-kira lebih memilih Suzuki Swift terbaru ini atau Suzuki Baleno? Atau keduanya berdampingan, atau mending Baleno aja karena since Baleno udah laku gitu ya? Tulis kolom komentar ya. Mudah-mudahan didengerin sama Suzuki Indonesia. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Yes, pada pagelaran Japan Mobility Show 2023, Suzuki menampilkan beberapa kendaraan elektrifikasi mereka, seperti Suzuki EWX, yang mana yang bakal menjadi the next generation Wagon R EV. Dan abis itu juga ada Suzuki EVX yang bakal menjadi EV Suzuki tercanggih dan yang akan mulai dijual tahun depan. Namun yang paling menarik perhatian kami pasti tentunya adalah Suzuki Swift Concept, yang mana ini merupakan Swift generasi keempat yang benar-benar baru dan teknologinya yang sangat canggih. Dan uniknya, meski diberi nama Swift Concept, tapi bentuknya tuh udah production ready banget, dan bahkan ada beberapa parts di interiornya udah production ready banget. Nah, bagaimana perubahannya dan bagaimana bentuknya dan apa aja sih fitur-fitur terbaru dari Suzuki Swift terbaru ini? Mampukah ia kembali mengangkat Suzuki di Indonesia? Langsung aja yuk kita bahas TVT Review The New Suzuki Swift Concept. Oke, pagelaran Japan Mobility Show sendiri sejatinya adalah pameran otomotif terbesar di Jepang, yang mana tujuannya tuh agak beda nih sama pameran-pameran otomotif di Indonesia. Kalau di Jepang itu, pameran otomotif itu biasanya untuk menunjukkan teknologi terbaru mereka, teknologi advance mereka, yang mana beda banget ya sama pagelaran otomotif di Indonesia. Misalnya kayak Gias atau IMS kan kalau di Indonesia tuh fokus untuk jualan. Kalau di Jepang, fokusnya untuk menunjukkan teknologi terbaru mereka. Contoh aja kayak seperti mereka menampilkan EVX, EWX, terus juga ada Wagon R berbahan bakar gas, dan juga yang pastinya Suzuki Swift Concept, yang mana Suzuki Swift sendiri adalah tulang punggung dari Suzuki di global ya. Ini adalah mobil Suzuki paling laris di global. Kenapa dia menunjukkan di sini? Karena Suzuki Swift Concept ini, kataan dari Suzuki bilang bahwa dia sudah menggunakan platform Heartech terbaru, yang mana ini adalah platform kayak TNGA-nya Toyota gitu ya, yang sudah paling baru, lebih advance, lebih ringan, lebih rigid. Jadi mobilnya bisa lebih efisien, dan juga sudah menggunakan kode mesin Suzuki untuk internal combustion terbaru, yang mana akan diimplementasikan dan akan dikembangkan untuk kendaraan-kendaraan yang akan menggunakan internal combustion engine nantinya gitu. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu dari bagian desainnya yuk. Kalau pada bagian desain, kini generasi keempat Swift benar-benar baru ya. Namun masih bisa kelihatan sih generasi sebelumnya yang kodenya ZC33. Dari depan, seperti pada bagian lampunya sedikit mirip nih dari generasi sebelumnya. Namun pada garis tarikan LED DRL itu sekarang bentuknya lebih L yang lebih tegas dengan proyektor LED. Dan untuk mobil yang bakal meluncur 2024 ke atas, dia cukup unik sih. Dia masih dilengkapi dengan fog lamp. Walaupun memang fog lamp-nya sudah LED. Ngomong-ngomong soal grillnya tuh kalau dibandingin sama ZC33, biasanya kalau ZC33 tuh grillnya kayak nyambung sama tarikan bonetnya gitu ya. Nah ini sekarang kayak lebih ke bawah dengan tarikan garis bonet yang lebih tinggi. Jadi kayak agak ada gap ya antara grill sama bonet, dan dimana di antara gap itu ditaruh logo S-nya Suzuki di situ. Pada bagian grillnya bagus ya, diberikan kayak aksen piano black gitu, dengan adanya radar nih di bagian atas ini, dan ada kamera 360 juga untuk di kamera 360-nya. Yes,
Radarnya sendiri akan bahu-membahu dengan kamera yang ada di bagian atas mobil yang akan menciptakan sistem otonomous Suzuki yang terbaru. Katanya sih dia sudah support Suzuki Safety Support 2, yang mana nantinya udah canggih banget, dia udah diimbuhi dengan dual sensor brake support 2, driver monitoring, adaptive high beam, adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, blind spot monitoring, dan juga rear cross traffic alert yang lebih advance. Dan nantinya ini juga tidak kan hanya ada di Jepang saja, bahkan nantinya untuk ke pasar-pasar luar Jepang seperti di Eropa dan bahkan katanya nanti di India, dan kalau di India nanti mungkin masuk Indonesia kali ya. Di samping siluet ala Swift masih tetap dipertahankan, pilar A yang di blackout ya masih tetap ciri khas, dengan kini di handle pintu yang pada bagian belakang baris 2 udah nggak disembunyiin lagi di pilar D kayak yang gerasi ZC33. Nah, ini apakah pertanda bahwa Swift 2 pintu bakal reborn? Nah, nggak tahu lah ya. Oh ya, gerasi yang terbaru ini, gerasi keempat, punya dimensi 3860 panjangnya, lebarnya 1695, tingginya di 1500 mm gitu. Dengan wheelbase di 2450 mm. Pada bagian velg, untuk yang konsep ini dia menggunakan desain mengipas dengan dual tone. Konfigurasinya sendiri di 18555R16, dia 16 inci. Dan pastinya dia juga udah diimbuhi keyless loh ya kalau dari samping, dan sennya ada di bagian spion, dan di bagian spion juga sudah ada kamera untuk kamera 360-nya. Pada bagian belakang, banyak hal yang mirip dari generasi sebelumnya. Ini kayak agak masih mirip ya, QQ desainnya. Tapi sekarang untuk lampunya dia dibuat kayak smoke gitu ya, dibuat warna hitam. Tapi memang tarikan garis untuk lampu rem dan juga lampu kotanya tuh kayak lebih tegas gitu. Kayak LED-nya dibuat 3 dimensi seperti ini. Sisanya sih dibuat blackout. Sisanya di belakang pada bagian antena dia masih menggunakan short pole. Tapi sepertinya ini memang sengaja, karena kalau dengan desain seperti ini kayak dipasangin shark fin antena kayak nggak masuk lah ya. Di bawahnya dia pakai integrated spoiler, terus juga ada logo hybrid di bagian sini. Tapi memang ini logo hybridnya untuk yang mild hybrid, karena memang masih mild hybrid. Bila dibuka bagasinya, memang tidak terlalu besar. Dia Swift tuh dulu di 280-an liter, tapi sepertinya ini karena dimensinya juga membesar, mungkin akhirnya tembus di 300 liter, tapi memang penambahannya tidak terlalu signifikan. Nah, lanjut interior belakang nih. Unik ya, mobil konsep tapi udah bisa dibuka-buka kabinnya. Tapi kalau di belakang nih, dia memang nggak seluas Baleno lah ya, karena Baleno juga punya dimensi yang lebih lebar, lebih panjang juga. Tapi menurut kami masih cukup banget nih, apalagi untuk orang yang tinggi 170 cm pun masih muat. Untuk joknya sendiri dia masih menggunakan bahan fabrik, tapi memang bagusnya disematkan 3 headrest di belakang sini, tapi belum ada sebuah armrest. Masih ada cup holder di tengah, dia di tengah sini, di bagian door trim juga masing-masing juga sudah disematkan. Dan ngomong-ngomong soal door trim, pada bagian atas dia masih plastik keras, tapi yang tersentuh tangan di bagian bawah itu sudah soft padding gitu. Nah, yuk kita lihat bagian interior depan. Di depan sekarang udah menggunakan interior baru khas bahasa desain Suzuki ya. Dia mirip banget yang dipakai di Baleno, Grand Vitara yang mungkin kita kenal di Indonesia. Tapi juga kalau di luar negeri tuh banyak lainnya, mesti seperti Fronx atau S-Cross yang sudah berlanjut generasinya di Eropa juga. Ini udah desainnya tuh udah kayak gini nih, persis banget. Dia menggunakan layar head unit 9 inci seperti tipikal ya mobil Suzuki lainnya ya. Dia sudah pakai teknologi entertainment Suzuki yang namanya Smart Play Pro. Dia udah support wired Apple CarPlay maupun wireless Apple CarPlay, dan juga Android Auto juga sudah ada. Tapi unik ya, di unit yang di show di Japan Mobility Show ini ada salah satu unit yang masih menyediakan slot untuk CD loh. Nih, unik banget ya, tapi ada beberapa unit yang juga tidak ada slot CD-nya. Mungkin untuk di Jepang ada beberapa orang yang masih suka dengerin dari CD kali ya. Speedometernya dia masih gabungan antara MID yang lebih besar sekarang dan juga speedometer analog. Tapi MID-nya sekarang grafiknya udah bener-bener beda nih CVTs. Dia udah lebih baru ya, dan juga informasi yang ditampilkan juga lebih banyak, bahkan bisa menunjukkan grafik skor efisiensi kita, jadi bagus banget. Lebih lengkap sekarang. Dan nantinya juga di Suzuki Swift yang versi produksi, Suzuki bilang bahwa akan juga disematkan head-up display. Kalau yang di display di sini sih belum ada ya, tapi nantinya akan ada HUD juga. Kursi depan pengaturannya masih manual,
Namun side supportnya ini bagus banget. Ini kanan kiri bahkan sampai bahu juga sudah ada side supportnya. Jadi terasa model jok global lah ya. Memang terasa tebal, juga side supportnya bagus. Dan bagusnya Swift yang di Jepang ini sudah disematkan sebuah armrest untuk pengemudi. Jadi kalau posisi duduk untuk pengemudi enak banget. Dan ngomong-ngomong soal pengemudi, dia juga bisa diatur nih pengaturan setirnya secara tilt maupun teleskopik. Dan di setirnya meskipun menggunakan desain yang mirip dengan Suzuki XL7 Indonesia, R3, Grand Vitara dan Suzuki model global lainnya ya. Ini tapi dia pengaturannya agak sedikit berbeda karena dia sudah disematkan fitur adaptive cruise control. Jadi di bagian kanan sudah ada pengaturan untuk jarak adaptive cruise controlnya nih. Dia udah ada di bagian kanan dan di bawahnya, di bagian kanan juga sudah ada pengaturan untuk lane keeping assist-nya. Jadi lebih lengkap ya, tombolnya lebih full gitu. Karena memang dia sudah disematkan fitur Suzuki Safety Support segera masuk ke Indonesia juga. Jadinya di Indonesia, Suzuki di Indonesia udah nggak malu-maluin ya. Karena kan kalau di Suzuki Indonesia jujur aja untuk urusan safety agak sedikit ketinggalan. Tapi memang karena kita kiblatnya sering dari India, nantinya pasti kalau India dapat, kita pasti dapat secepatnya gitu. Oh iya, Swift ini juga udah disematkan electric park brake loh. Jadi bagus banget sekarang udah ada electric park brake untuk model seperti Swift ini. Karena kalau di kelasnya di Indonesia kayak City Hatchback masih belum ada. Jadi kalau memang nantinya ini masuk, ini bakal paling advance nih. Dan di kanan kiri dari tombol itu sudah ada heated seats, yang pastinya kalau masuk Indonesia ini bakal disunat sih, karena nggak penting. Kalau ventilated baru oke. Nah ini nih ngomongin soal mesin. Mesinnya sekarang beda. Ini adalah kode mesin Suzuki yang paling baru diluncurkan di Swift Concept ini. Kodenya di Z12 dan ini kode yang belum pernah sama sekali dipakai di model-model Suzuki sebelumnya. Karena seperti kita tahu Suzuki selalu pakai kode K-Series seperti kayak misalnya di K10, K10 gitu ya, K12, K15. Nah ini Z12. Kapasitas mesinnya di 1200 cc karena memang kalau Swift di beberapa negara itu dia pakainya 1200 cc ya. Kalau di negara kita aja mungkin pakai 1400 terakhir atau 1500. Nah, uniknya sekarang silindernya tapi jadi turun nih. Jadi 3 silinder. Tapi tenang aja, Suzuki Jepang kemarin pas pertama kali peluncuran, dia menjamin bahwa 3 silindernya tidak akan low quality, bahkan high quality, dan bakal sangat halus, dan juga akan menghasilkan tenaga yang lebih besar dan lebih efisien. Karena normally, kenapa beberapa mobil-mobil zaman sekarang jadi banyak yang turun jadi 3 silinder? Mobil 3 silinder tuh raungannya lebih tinggi, jadi bisa menghasilkan torsi yang lebih besar. Jadi wajar mungkin banyak yang jadi turun ke 3 silinder. Memang top speed-nya jadi terkorbankan, top speed ya, tapi akselerasi dan juga torsi itu jadi lebih baik. Dan pastinya dengan silinder lebih dikit lebih efisien pastinya ya kan. Namun sayang memang belum ada detail jelas dari pihak Suzuki Motor Corporation atau Suzuki Jepang soal spesifikasinya seperti apa, tenaganya jadi berapa. Tapi mereka menjamin dan mengatakan bahwa Z-Series engine ini bakal dikembangkan untuk model-model Suzuki lainnya, bakal juga digunakan untuk yang kapasitas mesin lebih besar mungkin di Z15 atau lebih kecil juga di Z10 gitu ya. Oh iya, Suzuki bilang kemarin mereka sudah mengetes Z-Series engine ini pada Suzuki Swift dan efisiensinya bisa tembus di 40 km per liter. Padahal sejatinya ini adalah internal combustion engine yang masih digabungkan dengan teknologi mild hybrid aja, bukan full hybrid gitu ya. Seperti pada Grand Vitara yang juga dijual di global gitu. Tapi ini mild hybrid tapi rasanya kalau udah 40 km per liter itu udah seirit hybrid beneran. Karena kalau dibandingin misalnya kayak Swift yang pakai mesin 1200 cc juga di global gitu ya, itu yang mild hybrid dia mencapai di 22,56 km per liter, sedangkan ini sampai 40 km per liter, artinya bisa 2 kali lipat lebih irit dibandingkan dengan Swift generasi sebelumnya. Wow, padahal masih mild hybrid loh. Overall Suzuki Swift konsep ini keren banget ya. Dengan bentuknya sebenarnya udah mass production ready banget. Dan kalau tiap kami post tuh, antusiasme dari para Civitas tuh tinggi banget. Karena memang ini desainnya tuh JDM look banget, Jepang banget. Karena kan kalau model-model yang masuk Indonesia itu mostly ada influence dari India yang mungkin orang Indonesia nggak semuanya tertarik gitu ya. Dan Swift ini keren banget gitu. Jadi menurut kami harusnya cocok banget kalau dimasukin nama Suzuki di Indonesia. Tapi memang ada sedikit hal yang unik dari Suzuki di Indonesia ya. Karena mengingat Swift ini kan merupakan model Suzuki yang paling laris di dunia. Agak unik memang kalau
Suzuki nggak memasukkan Swift ini ke Indonesia, melainkan malah jualnya Suzuki Baleno. Apakah itu semua karena Suzuki Indonesia merasa sudah puas dengan pencapaian mereka di Indonesia? Karena kalau kita melihat Suzuki di Indonesia itu selalu 5 besar brand terlaris di Indonesia. Padahal Indonesia bukan market terbesar mereka, bahkan bukan prioritas pasar terbesar mereka. Dan melihat fakta tersebut, di 2023 ini aja, walaupun bukan pasar terbesar mereka, Suzuki itu peringkat 4 loh di Indonesia, mengalahkan Mitsubishi di posisi kelima. Padahal untuk Mitsubishi, Indonesia adalah pasar terbesar mereka. Berbeda dengan Suzuki di mana Indonesia mungkin areal pasar terbesar keempat lah ya, Asia Pasifik nih. Suzuki seperti kita tahu lebih besar seperti di India, di Jepang, di Eropa, di Timur Tengah bahkan lebih besar daripada Asia Pasifik. Jadi Indonesia tuh mungkin pasar kelima terbesar mereka, jadi bukan prioritas mereka. Tapi itu aja udah laris, mungkin itulah menganggap kayaknya udah cukup lah, nggak usah jualan Swift aja udah laris gitu ya. Karena ya walaupun terlarisnya carry, tapi kayak varian-varian seperti XL7, Baleno, R3 itu masih yang terlaris di kelasnya. Seperti kita tahu aja Baleno aja terlaris di kelas hatchback gitu ya. Espresso kedua terlaris di kelas city car. Jadi masih pada laris-laris banget. Nah, kalau para CVTs nih boleh memilih, dan kalau misalnya CVT suaranya bisa didengerin sama Suzuki Indonesia, kira-kira lebih memilih Suzuki Swift terbaru ini atau Suzuki Baleno? Atau keduanya berdampingan? Atau mending Baleno aja karena since Baleno udah laku gitu ya. Tulis kolom komentar ya. Mudah-mudahan didengerin sama Suzuki Indonesia. Ngomong-ngomong soal laris, memang banyak banget ya CVTs yang bilang di komen-komen gitu ya, Suzuki itu punya fitur rahasia, yaitu adalah diskon yang sangat luar biasa gitu. Value for money udah bagus, terus dapat diskon lagi, jadi harganya bisa bagus banget. Banyak yang bilang kayak gitu sih memang. Tapi kalau kita misalnya lihat ya, jujur kayak misalnya kami sedang membawa Suzuki XL7, dia di kelasnya sekarang tergolong terlaris. Dia balap-balapan sama Rush, kadang dia yang paling laris, kadang Rush yang paling laris. Sejak facelift ini memang menjadi dua mobil yang paling laris di kelas low SUV. Terus kita bisa lihat juga Baleno sudah beberapa bulan terakhir sudah menjadi yang terlaris di kelas hatchback. Jadi sudah semakin menunjukkan lagi dia juga paling laris. Chery, ya di kelas pickup dia paling laris juga, bersalipan juga dengan Daihatsu Grand Max. Espresso bahkan di kelas city car pernah beberapa kali membalap Brio RS, dan tapi tetap masih 3 besar terlaris di kelas city car. Nah jadi kayak itu menjadi sebuah bukti apakah pure karena diskon, apakah karena mobil-mobilnya saja memang juga menawarkan value yang baik gitu ya. Nah kebetulan kami sedang bersama Suzuki XL7, termasuk passenger car Suzuki yang paling laris. Nah kita samperin aja nih ke salah satu dealer partner CVT Indonesia juga, yaitu Suzuki SBT Cipulir, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu teman gue di sana. Kira-kira bener nggak sih alasannya pure karena diskon, ataukah memang fitur-fiturnya juga menarik, dan atau memang juga harga yang ditawarkan juga menarik. Dan semenarik apa sih diskonnya? Emang para CVTs bilang diskonnya menarik segala macam. Let's go, kita samperin aja yuk. Tadi kan kita dari XL7 ya, dan kita pengen tahu banget sih sebenarnya produk Suzuki itu kenapa bisa laris di Indonesia ya? Karena kan kalau lihat angkanya bisa ngalahin Mitsubishi, dan dia di peringkat 4, bahkan tahun 2021 Suzuki itu peringkat 3 mengalahkan Honda juga gitu ya. Nah untuk tahu soal itu, kayaknya kita langsung panggilin aja nih temen gue. Kebetulan udah di dealernya Suzuki SBT Cipulir, kita panggil aja Mas Winten. Yeay, ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Mas Winten, tadi aku lagi naik XL7. Ya, betul. Terus tadi ngomongin soal kok Suzuki bisa laris. Padahal ini negara bukan yang paling fokusnya Suzuki di dunia gitu. Bener banget. Suzuki kan paling laris di dunia tuh pertama India, kedua Jepang, terus Eropa. Baru mungkin Timur Tengah, terus baru Indonesia gitu. Indonesia tuh kesekian gitu loh, bukan market. Tapi masih tetap laris dibandingkan dengan sebuah brand. Indonesia itu adalah market terbesar mereka. Ya. Kenapa bisa gitu? Apakah pure katanya di carry sama Suzuki Carry? Emang bener kayak gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Karena memang line up Suzuki banyak kali ya? Sebenarnya banyak lah yang kita, cuman mungkin yang familiar sama masyarakat Indonesia Carry, karena memang Carry itu udah Paling sepuh. pertama, ampun, ajarin dong Pu. Tinggi Wingki di Psilalapu sepuh. Iya itu kalau line Tapi up. walaupun ini kita bilang baru ya, tapi terbukti kok di secara data penjualan ya tetap jadi yang terlaris juga di tipenya. Di kelasnya ya, Kelasnya, bahkan betul. pernah menjadi yang terlaris di kelasnya XL7 Mas.
Harganya berapa sih emangnya? Kita XL7. buktiin satu-satu gini, kita akan cek. Ini kan terlaris di kelas L SUV. Nanti kita ke MPV, terus kelas hatchback. Ini banyak banget kebetulan line up agak lengkap ya. Terus ada kelas SUV, compact SUV. Jadi nanti kita satu-satu. Nah ini, pertama kita mulai dari XL7 dulu, harganya berapa? Bener banget. Untuk XL7, untuk manual, beta manual di 283.900. Oke. Selanjutnya untuk yang Matic-nya di 294.900. Sedangkan tipe Alpani yang kayak di depan kita ini di 293.900 untuk manual dan 304.900 di Matic-nya. Masih oke banget ya, walaupun tembus 300 juta, tapi ini kelas LSUV ini dengan ada yang fiturnya safety-nya sama, terus juga nyamannya mirip-mirip, Betul. harganya 40 juta lebih mahal. Tapi walaupun 300 perlu digarisbawahi Mas. Hah? Perlu digarisbawahi 300-nya itu. Kenapa tuh? Karena masih ada potong diskonnya. Oh ada diskonnya ya? Itu yang paling lupa. menarik. Wih Suzuki, nah itu tambah lagi, Suzuki itu ada diskon, berapa Bener kalau ini? banget. Untuk XL7 varian hybrid ini kita kasih potongan harga startnya di 29 juta. Startnya. 30. Kayaknya Dan itu kalau pun nanti nego sendiri bakal bisa di ada atas 30 tambahannya. kali. Kalau kalian nego sendiri nomornya Mas Winton Pokoknya ya. japri aja dulu. Japri aja dulu nih, jangan-jangan bisa di atas 30 lagi. Waduh. Amin. Tuh, Amin. saya udah mengaminkan. Waduh. Kalau mau yang angsuran, ada nggak? Waduh, gawat nih Kang. suratnya Gawat, nih. gawat. Kenapa tuh gawatnya? Civities cuma cukup bayar DP 10 juta, udah dapat XL7 hybrid beta manual. Oke. Bener banget. 10 juta. 10 juta aja udah bisa. Angsurannya? Angsurannya di 5,590 ribu selama 6 tahun. Ini worth it banget sih. Worth it banget sih, nggak terlalu gede-gede ya. Terus, Bener banget. Nah, selanjutnya kalau misalnya kontekan banyak banget nih. banyak banget tuh buat Civities tuh. Meriah pokoknya. Iya, iya. Nah, selanjutnya nih untuk beta manual. Kalau misalnya 5 juta kemahalan, oke kita kurangin dikit. Angsurannya 4.975.000 Oke. dengan DP 29.280.000. Oke. Itu worth it banget. Selama 5 tahun kalau yang 5 ini. tahun Bukan ya. 6 tahun, tadi kan 6 tahun ya. Iya, sekarang iya, 5 ini tahun. 5 tahun. Tapi kalau si Firis punya duit lebih Hah? atau sisa dana kampanye masih ada, siapa tahu mau Iya, iya, dihibahkan. iya, Waduh, iya, pusing iya. nih ya dana Pitanya kampanye. merah nih. Waduh. Untuk beta manual Civities cukup bayar DP 148.200. Oke. Angsurannya 10.500.000. Itu yang 0% udah dapat oris, Bener. nggak pakai riba. Yes. Udah kalian bisa puterin uangnya dulu untuk Bener. lebaran depan. Bener banget. Ada yang menarik-menarik? Nah, untuk pakai program Suzuki Finance ya. Nah, Civities cukup bayar DP di 26 juta. 26 juta. Yes, angsurannya 5,3 6 tahun. Wah, Gitu. oke. Dan itu Suzuki kalau- Finance ya. Bener gini sih Mas, benefitnya kalau kita pakai Suzuki Finance itu satu, harganya murah. Karena memang dari leasing kita sendiri. Ya. Partnernya. Terus proses kreditnya mudah, gampang. Itu proses kreditnya. Tuh. Terus ya karena memang pembiayaan dari kita ya lebih enak aja gitu. Pembayarannya juga lebih gampang. Jadi jangan lupa kontak langsung Mas Winton minta Yes. Suzuki Finance. Bener banget. Itu murah banget tuh. Dan juga ada program menariknya Apa seperti tuh? dapat tambahan e-tol segala macam. Wah. Ada. Kalau pakai Pokoknya- Suzuki Finance. Betul, khusus Suzuki Finance saja. Oke, menarik banget tuh. Jadi pakai mobil tinggal jalan dong. Setelah Suzuki SL7, kita ke passenger car terlaris kedua yaitu R3. R3. Let's go, sana yuk. Oke, ini passenger car terlaris keduanya Suzuki. Dan di kelasnya juga tergolong terlaris. Bahkan kalau kita ngomongin soal hybridnya doang, ini hybrid yang paling laris di Indonesia. Bener banget. Nggak usah R3 Mas, dulu pertama kali Avanza Xenia dulu ya, masih Iya, iya. bentukannya kayak gitu. R3 bikin R3 generasi Iya, 1, iya, banyak ingat. ikutan. Bener. Expander, mobil apalah ya segala Bener macam. banget. Ini generasi 2 ada hybrid, banyak yang ikutan. Jadi ini secara nggak sadar, ini sebenarnya trendsetter tapi diam-diam. Bener banget. Nggak banyak Dulu ngomong, bahkan underrated. ada R3 diesel yang hybrid. Nah itu berapa kali malah itu? lebih sepuh lagi. Ya. Nah kalau R3 nih, Nih, oke hybrid nih. harganya karena harga menjadi alasan kan? Bener. Kenapa Suzuki bisa laris? Nah harganya berapa Mas? Karena salah satu poin Suzuki itu penting tuh value for money-nya. Value for money. Yes, bener banget. Berapa tuh? Itu startnya di 273.700. Matic-nya itu di 284.700. 2,700. Betul, Kalau terus- yang paling tinggi, SS-nya 284.600 untuk manual dan 295.600 untuk Matic-nya. jadi even sampai bulan November ini belum ada perubahan harga. Belum ada perubahan. Wah, kok tetangga kan nggak tahu lah, kok udah tahu udah Tiba-tiba. segini. Kayak serangan fajar. Ih, apa aja nih. Belum lagi. Suzuki selain value for money terkenal dengan diskonnya kan? Betul banget. Berapa sih kalau ini? Yang varian hybrid? Yes. Itu startnya 33. Startnya. 3 guys. Dan untuk bulan November ini biasanya ada door price. Door price itu diskon akhir tahun. Wah. Itu yang gak kalah menarik. Nah, untuk tahu diskon akhir tahun kayaknya hubungin langsung Mas Langsung Winton lah japri ya. aja. Nomornya ada di sini Soalnya ya. kalau terlalu vulgar suka disensor. Iya, kalau kamera biasa lah ya. Nanti Mas Winton kena, gua kena juga.
Pokoknya gue langsung Mas Winton, Yes, japri bener sendiri, nego sendiri. Yes, Siapa yes, tahu betul. bisa lebih dari 33 simulasi angsuran nih. Nah, Ada semua nggak angsuran Oke, yang menarik-narik ini nih? langsungnya sikat habis ya. DP-nya cuma 7 juta sih. DP 7 juta, udah yang hybrid. Udah hybrid kayak X lagi. Wah, Kacau gimana nggak? ini sih Gimana jangan nggak sampai laris tahun tengah manis? sebelah. Angsurannya di 5,390 selama Oke. 5 tahun. Selama 5 tahun lagi kirain DP ringan, angsurannya juga masih oke. Bener. Tahu-tahu misalnya jadi 8 tahun gitu. Enggak, masih oke logik ya? lah. Terus. 7 tahun. Hmm. Itu Civities cukup bayar DP di 21.240. Oke. Angsurannya 4,7. 4797 selama 60 kali. Masih oke banget ya? Masih oke banget. Iya. Tuh. Terus kalau ada opsi lain? Nah, opsi selanjutnya nih. Kalau Tuh, misalnya yang gue suka juga sama tim Mas Winton ya, banyak banget opsinya, jadi Nah, bisa benar, langsung kontak tinggal sendiri disesuaikan aja. sesuai mana kondisi finansial masing-masing, betul. gitu. Mau DP gede, mau nggak ada bunga, ada semua lengkap. Untuk yang bunganya nul. Oke. Nah, Civities cukup bayar DP di 140 juta 53 ribu. 0% ya, ini asuransi Yes. all risk ya. Yes. Itu angsurannya cuma 9,946. Gak 11 nyampe kali. 10 juta. Masih under 10 juta. Under 10 juta, kalian berarti kalau punya uang cash, kalau kami menyarankan ya secara business wise, kalian lebih untung kalau misalnya bayar DP ini, terus puterin dulu uangnya Betul. selama 11 kali, kan lumayan 11 bulan kalian bisa pakai dulu untuk mana atau ngembangin bisnisnya dulu. Tapi in the meantime kalian dapat asuransi juga, mobilnya kalau kepake kemana-mana aman. Benar. Iya kan? Karena udah All tercover risk lagi. asuransi all risk, jadi Ya, tidur enak lah. Jadi. tenang lah. Untuk kalau misalnya Civities yang pakai Suzuki Finance, ini juga DP-nya nggak terlalu besar, 20 juta aja. Ha? Angsurannya 5,3 Selama selama 6 tahun. 6 tahun. Dan Wah. itu kalau misalnya Civities datanya bagus, masih bisa nego kok angsurannya. Berapa jadi bisa berapa? Bisa turun 200 ribuan lagi lah. Oke, kalau data bagus bisa dinego lagi harganya ya. Benar. Yang Oke. penting jangan lupa pakai Suzuki Finance. Oke, Nengket sekarang tadi udah dari kelas LSUV, mobil paling laris. Yes. Ini sekarang laris kedua. Sekarang kita ke laris ketiga kali ya. Boleh. Baleno. Boleh. Let's go. Nah, ini salah satu penyumbang penjualan Suzuki juga. Di bawahnya mungkin kalau passenger car tuh di bawahnya XL7, Ya. R3, ya itu Baleno. Betul. Karena sekarang di kelas hatchback 1500 cc yang paling laris ya ini. Baleno. Dan jadi kalau kalian pada bilang Suzuki itu cuma di carry sama Suzuki carry, salah. Kita punya Baleno. Enggak, bukan cuma Baleno Mas, masalahnya di tiap segmennya Suzuki main, mereka juga tergolong yang paling laris-laris juga gitu. Bener banget. Kayak salah satu contoh Baleno. XL7 juga termasuk yang terlaris gitu. Nah, ini Baleno sekarang berapa nih Mas harganya? Untuk Baleno sendiri startnya di harga 281.400. 21.400. MC ya. MC itu berarti hanya yang matic aja. Minor change. Oh, berarti yang sekarang udah pakai kamera 360. Ini keren ya. Di depan. Terus juga sekarang list chrome belakang. Yes. Jadi lebih manis sih kayak kayak gitu. Dan kerennya lagi sebenarnya kalau secara nggak langsung dia punya fitur safety juga kamera 360-nya. Karena dia kayak punya, kalau di tetangga namanya lane watch. Kalau di sini juga ada. Jadi kalau kalian mau sen kiri, dia bisa nyala di kecepatan berapapun. Kalau biasanya kamera 360 kecepatan di atas 20-40 km per jam udah nggak bisa nyala lagi tuh. Nah dia bisa. Ini ada diskonnya? Pasti dong. Berapa? Basicnya sendiri mobil. Basicnya. Basic. Untuk berapa Bang? Ya Japri aja deh kamu. Ya deh. Kalau mentokin Japri deh. Takut nih di nego dia. Wah, berarti selama ini kalau kayak bablasan suka di kontak langsung ya sama pusat ya? Berarti kalau 15, 281.400 mungkin bisa cuma berapa ya? 260-an ya? Bener. Ini menarik nih. Baleno cukup bayar DP 25 juta. Oke. Angsurannya 5,5 selama 6 tahun. Ini kalau misalnya mau yang 5 tahun kita juga ada. DP-nya itu di 42.780. Masih affordable ya. Masih value for money bang. Sultan Civities ini mobil cash, Ah. tapi pengen dicicil boleh, kita juga ada. Cukup bayar 154.810 dan angsuran 11.017.000 selama 11 kali. Dan itu udah dapat asuransi. Dan dapat Ingat, asuransi. kalian udah dapat Ori. asuransi 0%, nggak pakai riba, uangnya bisa Yes. diputar dulu, dapat Benar. asuransi. Udah nih kayak paling cuan deh. Bener banget. Ini kayak paling cuan ya. Bener. Kalau dan secara kalian akhiratnya dapat, duniawinya juga dapat. Bener. Karena Kadang-kadang tenang riba. juga nggak usah asuransi udah Ini- dapat kan. Syari lah. Iya. Tapi ini gokil sih Baleno nih value for money luar biasa Banget sih. sih, Dan makanya sekarang di kelas hatchback ya, ya udah kayak udah nggak dikalahin lagi sama yang lain-lain. Ganteng, kenceng, safety, Lengkap Space fiturnya. paket deh Iya. semuanya. Seperti promo sebelumnya. Nah, Program yang pay later. oh yang tadi. Iya, 50 pay later sisanya dibayar di akhir tahun. Oke. Jadi misalnya nih Civities nih, ini kan November ya. Oke.
bayar 50% plus admin plus tetep bengiknya itu ya. Iya. Nanti CEO tahun depan. Oh, pelunasannya tahun depan. Tahun depan. Berarti Pas di ngambil November BPKB, 2024. Bener, pas ngambil BPKB, lunasin 50% sisanya. Misalnya kalian pakai 50%, sisa dananya mau pakai buat kampanye dulu, begitu selesai kampanye baru nyesain 2024 kan bisa kan? Ya, apalagi belinya warna merah. Iya, Waduh. Menarik banget sih, ini juga salah satu opsi menarik selain yang DP 0% ya? Bener banget. Sorry, bunga 0%. Bener. Oke. Ini kan kelas yang paling laris di kelas hatchback. Dan salah satu penyumbang penjualannya Suzuki juga. Yes, bener banget. Nah ini kalau sekarang kita next mungkin ke yang underdog yang dihina-hina sama netizen. Ternyata di kelas city car nempelnya Brio RS terus nih. Bener, ini di luar Nurul sih. Dia nggak masuk Akmal. Nggak- Wah, ngomongin soal merah-merah nih Aduh. tadi. Ini hawanya panas langsung. Waduh. Ini jangan dikasih tanduk aja bahaya nih. Untung atapnya nggak putih. Waduh. Ya. Ini harganya berapa nih espresso? OTR di 168.300. Oke. Diskonnya. Ini 186 kan yang manual. Ya, manualnya. Matic-nya? AGS-nya? 178.300. Oh beda 10 juta ya? Benar. Berarti paling tinggi 178.300 dan itu belum Yes. diskon. Bener. Ini emang diskon berapa nih? Untuk diskonnya sendiri nih untuk November ini ya, startnya di 20 juta dulu. Dia mau nyebutin lebih dari Mau 20 nyebutin juta. karena ngerem nih langsung. Juta dulu ya. Kalau mau angsuran mas, yang ringan-ringan aja. 3 deh DP-nya. DP 3 juta. SPK itu SPK apa DP sih? Itu udah SPK plus DP, udah pelunasan DP, terus segala macam all in kirim mobilnya. 3 juta dong. Mas gue bayar aja deh. Ini nih kalau misalnya kita nih habis ada dana lebih kampanye, ya udah beliin aja deh. Buset. 3 juta, kalian bayarin langsung ke Mas Winton, langsung bawa pulang ini dengan angsuran? Sama 3 juta juga. 3 juta juga, 3 juta selama Ini cakep sih, DP 3 juta, angsuran 3,3 selama 6 tahun. 6 tahun, satu periode. Enggak. Lebih minim lagi, cuma 2,9 2,9. tahun. Itu CVT cuma bayar DP 15.110.000, angsuran 29,7. Angsurannya nggak nyampe 3 juta guys, gila luar biasa, nggak nyampe 3 periode, 3 juta. Nggak nyampe 3 periode ya? 2, oh. Abis ngomongin ini bahaya. Bahaya nih. Aduh, Pokoknya digeruduk. DP-nya ini 15 juta aja deh. Oke, 2,9 ya. Civities nih, kalau misalnya yang sultan Civities cukup bayar DP-nya 148.300, angsurannya 6 juta 100.000. Cuma 6 juta, kalian Juta itu mah. daripada Rasa. daripada kalian uangnya langsung ambrekin gitu langsung bisa bayar. 100.000, 180.000 selama 11 kali. Pay later gitu ada nggak? Pasti dong. Wah, ngeri banget ini. Wah, ini lagi ya. Berapa? LTR kan cuma 100, taruhlah 150 ya. Biasanya kan kalau tetangga SP later itu kan. Iya. Ini SP later juga Suzuki Pay later. berapa? Espresso pay later. Berapa? Sama, misalnya nih kita asumsikan nih, harganya kan 150 juta. Berarti cukup bayar DP-nya itu kurang lebih 75 jutaan. 75 Sedikit. jutaan, habis itu bayarnya pelunasan Habis di itu- November mulainya ya. Bener, abis itu setahun nggak usah ngapa-ngapain, Baru mulai nyicil. baru lunasin langsung Iya, di November ya. di November. Tahun depannya. Jadi November 2023 ketemu November 2024. 24. Wah, udah aman tuh Wah, uang gila, tuh. enak banget Bisa sih pakai tuh. buat yang lain dulu di bulan Februari ya. Bener, bisa diputar, bisa dana Udah, cukup. Dana kerja. Dana kerja ya. Oke, cukup. Oke. Wih, habis dari merah-merah ke biru-biru Ini nih. dia. Ini kayaknya sebelah. Iya, sebelah. Lawannya. Bahaya banget. Harga. Oke. Kita untuk Grand Vitara punya dua varian nih ya. 359.400. 359.400. Untuk tipe GL. Oke. Sedangkan untuk varian GX yang ada sunroof itu startnya di 384.400. Dan kalau misalnya mau yang Two two tone tone, color, sama 3 yang juta atasnya ya? hitam, itu 387.400. Selisih 3 jutaan lah. Sama Oke. yang tipe GX. Kalau yang BTW ngomongin soal yang GL aja, sistem fitur safety-nya GL itu udah lebih lengkap dibandingkan X-Force. Nah, Ini 6 airbag, X-Force yang harganya 419, 400. udah 919 yang paling tinggi. dikit lagi dapat Jimny. Lah mending Jimny, maksudnya ini dapat head up display apa segala macam, kamera Hybrid 360. Iya. Mesinnya mesin tahun 2022. Oh iya. Ini mesin baru banget di develop. Kalau yang itu mesin tahun 2005. Hah, serius? Iya. Bayangin itu. Cuma ganti baju aja ya? Iya, makanya mana katanya lebih nggak nyaman dibanding expandernya lagi. Ini nyaman banget dan bukan kami doang yang lo ngomong. Bener. Udah Om Fitra, Om Mobi juga udah ngetes Udah sampai ke terbukti sih, Lampung yang dimana itu
jalannya rusak banget kan? Iya. Itu di tes mama mereka aja pakai Grand Vitara empuk banget katanya. Iya, bener banget. Ini nyamannya juara sih. Kalau mau nyari nyaman, value for money, GL aja udah lebih dari cukup. Betul. Tapi kalau mau yang lengkap, GX juga masih di bawah 400 juta. Bener banget. Keren sih. Oke. Oke. Ada diskon nggak? Pasti dong. Udah ada sekarang akhirnya. Berapa? 18 dulu. 18. 18. Kalau dulu kan yang sempet awal-awal itu nggak ada diskonnya tuh. Nggak ada diskon. Walaupun diada-adain. Enggak, sempet ngomong ada diskon. Rame Rame. banget karena videonya rame. Nah ini sekarang beneran real ada. Oh, beneran ada Resmi ya? ada ya. Oke, Tapi oke. itu pun ada plusnya. Tenang aja. Hubungin sendiri, nanti kasihan Mas Winton kalau kita Oke. Oke, kalau Bener. simulasi angsuran DP-nya murah banget. berapa tuh? 29 juta. Apa? 29. Angsurannya 7 juta 70 ribu. Selama 6 tahun. 6 tahun. Oke juga sih masih. Worth it banget sih. DP-nya itu. Oh iya ya DP gua. Wah, Nah, selanjutnya nih kalau misalnya si Vitis mau pakai DP yang angsurannya sedikit lebih turun lagi dari yang tadi, 7 juta 70 ribu, itu si Vitis cukup bayar DP angsuran di 6 juta 292 oke. dengan DP 55 juta 380 selama 5 tahun. 5 tahun juga. Oke. Nah, udah dapat Grand Vitara. Grand Vitara ya. Murah lah angsuran 6,2. Terus. Nah, selanjutnya nih untuk konsultan si Vitis nih. Kalau misalnya mau angsuran yang tanpa bunga. Oh, bunga 0%. Yes, bener banget. Asuransi ini worth it juga nih. Itu DP-nya cukup bayar 190 juta 872 Oke. dengan angsuran 14 juta 142 selama 11 kali. 11 kali. Yes, bener banget. Nah, oke. Yang pay later ada nggak? Pasti dong. Oh, ada juga. Karena Mas, mobil ini kalau ngomong pay later kan baru bayar di 2024 November. Ya, bener. Cocok sementara dipakai buat kampanye dulu. Karena apa? Panoramic sunroofnya kebukanya sampai belakang. Kan kita udah pernah bikin konten itu kan? Bener banget. Ini bukanya kalau panoramic biasa, bahkan sekarang di rival-rivalnya ya yang X-Force itu nggak punya panoramic. Bener banget. Atau HRV punya tapi origami. Ih, Bisa dibuka. kayak puzzle bukan Kalau ada yang puzzle. punya pun bukannya cuma satu doang, depan doang. Bener, ini Kalau ini bisa sampai belakang, jadi lebar. hampir kayak cabrio. Bener banget. Bener-bener jadi kalau mau dari atas aman banget. Berarti tinggal chat nih. Cocok. Tinggal depannya mau kasih logo apa nih? Mau Ini warna biru nih kayaknya udah cocok buat yang bintang 7. Iya. Apa Yang koleksi manis ya. Grand Vitara aja yang katanya dibatesin unitnya, ujungnya juga pernah tembus 3 besar, bener banget. 4 besar, masih selalu 5 besar. Dan Grand Vitara sekarang ready kok unitnya. Ready tuh, nggak usah nginden-nginden lagi karena memang ini mobil worth it banget sih. Worth it banget bener. Worth it banget kalian karena dan udah teknologi mild hybrid dan beneran irit karena memang ini kalian nggak usah adjustment lagi karena memang ini teknologi udah lebih canggih. Kayak mungkin Yes. Suzuki dengerin banyak komen-komen nggak ngerti cara bikin irit pakai di R3 atau XL7. Mungkin ini dibikin gimana caranya orang yang pakai langsung ngerti. Bener banget. Iya. Dan udah banyak yang bandingin juga kok sama mobil-mobil lain bahkan untuk rute luar kotanya ini bisa lebih irit daripada Yaris Cross. Oh iya. Iya. Wow, luar biasa. Bukan kami loh yang bandingin. Mau liatin nih datanya nih, ada nih. Nah tuh, ya punya data orang lah. Pokoknya intinya worth it banget. Bener Gitu. banget. Betul. Oke Mas Winton, thank you banget tuh. Jadi aku ngerti banget kenapa alasan Suzuki bisa lebih laris dibandingkan ya Nah, itu dia. Sudah terjawab. ya alasannya rival-rivalnya dan termasuk masih laris gitu ya. Jadi bukan cuma karena di carry sama Suzuki carry, karena memang line up-nya juga banyak satu. Bener. Dan ini belum semua line up yang kita cover loh. kenapa. Itu kalau kita keluarin Banyak lagi. semua partai keluar juga. Iya, waduh, nih. Suzuki BTW ini kayak koalisi rame ya. Mobil yang mana, Mas? Tulis kolom komentar. Jadi Oke. perang politik nanti ini. Oke, jadi kalau mau beli Suzuki, hubungin aja langsung Mas Winton. Yes, Terpercaya, kami juga udah pernah beli Suzuki juga Yes, sama Mas Winton. pasti. Dan banyak juga konsumen CVT udah kami alirkan ke Mas Winton. Iya. Jadi hubungin langsung aja, nomornya ada di sini. So, CVT terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini juga bisa lewat website kami. Nanti kami alirkan juga ke Mas Winton pastinya. Oke CVTs, kami pamit undur diri. Dadah.